Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andini Triutami. On this occasion, I will explain 3 lessons in English. The first, introduction. The second, simple present tense. And the third, telling time. Yang pertama, self-introduction. Perkenalan diri, yaitu how to introduce yourself in English. Cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang diucapkan ketika memperkenalkan diri, baik dalam kondisi formal, resmi, maupun informal atau tidak resmi, yaitu greeting, sapaan atau ucapan salam. Kalian bisa mengucapkan hello everyone, hello everybody, yang artinya halo semuanya. Hi everyone, hi everybody. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Nah, sebelum menyebutkan nama, kalian juga bisa bilang let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Yang kedua, sebutkan nama, your name. Contohnya, my name is, atau disingkat menjadi my names. My name is Andini Triutami. My name's Andini Triutami. Atau bisa juga langsung I am atau am. I am Andini Triutami. Am Andini Triutami. Kemudian, you can call me. Kamu bisa panggil aku. You can call me Andini. Kamu bisa panggil aku Andini. My nickname is. Nama panggilanku. My nickname is Dini. Nama panggilanku Dini. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan location. Lokasi kalian di mana kalian tinggal. Misalnya, I am from, atau bisa juga I come from. For example, I am from Kendari. I come from Kendari. Atau bisa juga I am from Indonesia. I come from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Jadi kalian pilih salah satunya, jadi bisa bilang I am from atau I come from. Selain itu, kalian juga bisa bilang I was born in, for example, I was born in Kendari but currently live in Kolaka. Saya lahir di Kendari tapi sekarang tinggal di Kolaka. Nah, selain itu, kalian juga bisa bilang I live at. Tapi kalimat I live at itu harus dilengkapi dengan address detail. Jadi alamat lengkap. Oke, for example, contohnya I live at Tahua, street number 6, Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, additional introduction. Tambahan perkenalan. Kalian bisa menyebutkan age, umur. For example, I'm 18 years old. Saya berusia 18 tahun. Family members, anggota keluarga. For example, I have 1 brother and 3 sisters. Saya mempunyai 1 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Profession atau profesi. For example, I am a student at 19 November University. Saya seorang mahasiswa di Universitas 19 November. Setelah mempelajari introduction, sekarang kita masuk ke learning materials the second, yaitu simple present tense. Apa sih itu simple present? Simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita katakan di waktu sekarang. Simple present memiliki 2 fungsi, yaitu general truth and habitual action. What is general truth? General truth adalah fakta dari sesuatu atau menyatakan suatu fakta
atau fakta umum yang bisa kita dapati di kehidupan kita. Contohnya, matahari terbit dari timur ke barat. Habitual action. What is habitual action? Habitual action adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, makan dan minum. The verb forms of simple present tense. Selanjutnya kita bahas pola kalimat dari simple present tense. Pola kalimatnya dibedakan menjadi dua, yaitu pola kalimat verbal atau verbal sentence dan pola kalimat nominal atau nominal sentence. Nah, untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris, itu setidaknya harus ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Subjek itu adalah pelaku atau orangnya. Contohnya ada I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia hewan atau benda. Selanjutnya verb, itu kata kerja, adalah kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, sleep, tidur, eat, makan, drink, minum, study, belajar, dan play, bermain. Sekali lagi, untuk membuat satu kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya harus ada subjek dan verb. Sekarang coba kita buat kalimat bahasa Inggris, aku tidur setiap malam. I sleep every night. I adalah subjeknya dan sleep adalah verb atau kata kerjanya. Nah, sekarang untuk kalimat nominal. Contohnya, jika kita ingin membuat kalimat aku senang, akan kita ubah dalam bahasa Inggris. Aku senang. Aku, I, senang adalah happy. Apakah kalimatnya I happy? Nah, kalimat ini tidak tepat karena tidak ada verb atau kata kerja. Dalam kalimat ini, I itu subjek, happy itu bukan kata kerja. Happy adalah kata sifat atau adjective. Maka, supaya kalimat ini menjadi lengkap, kita butuh kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu yang kita butuhkan adalah to be. Untuk to be present, ada is, am, are. Karena subjeknya adalah I, maka kita gunakan am. Jadi kalimatnya yang tepat adalah I am happy. Aku senang. Bukan I happy. Jadi di sini I adalah subjeknya dan am adalah verb atau kata kerjanya. Jadi kesimpulannya, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli dan kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be. Selanjutnya kita akan membahas pola kalimat, yaitu untuk verbal sentence atau kalimat verbal. Pola kalimatnya untuk bentuk positif, yaitu diawali dengan subjek, kemudian verb one atau verb one plus s atau is. Jadi ada yang menggunakan verb one, ada yang menggunakan verb one, s atau is. Jadi bagaimana penggunaannya? Untuk subjek I, you, they, we, maka menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka menggunakan verb one ditambahkan s atau is. Contohnya untuk I, you, they, we, kata kerja drink yang berubah menjadi drinks yang artinya minum, ditambahkan s di belakangnya jika subjeknya adalah he, she, it. Selanjutnya pay yang artinya membayar berubah menjadi pays, ditambahkan s di belakangnya. Study berubah menjadi studies. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan kemudian y, maka y-nya kita ubah menjadi huruf i dan baru kita tambahkan es. Jadi, study berubah menjadi studies. Selanjutnya teach berubah menjadi teachers. Kata-kata lainnya yang berakhiran ch, sh, ss atau x, perubahannya adalah ditambahkan es. Kemudian ada kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. Ada do, go, dan have. Do berubah menjadi does,
go menjadi goes, dan have menjadi has jika subjeknya adalah he, she, atau it. Selanjutnya bentuk negatif yang diawali dengan subject plus don't plus doesn't plus verb 1. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka gunakan don't. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka gunakan doesn't. Kemudian question form atau bentuk kalimat tanya diawali dengan do atau does, kemudian subject, kemudian verb 1. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka gunakan do. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she, it, maka gunakan does. Contoh kalimatnya, kalimat positif. They study English every week. Mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat negatifnya, they don't study English every week. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat tanya, do they study English every week? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu? Kemungkinan jawabannya ada 2. Yang pertama, yes, they do. Atau no, they don't. Yang artinya, ya, mereka belajar. Atau tidak, mereka tidak belajar. Nah, setelah mempelajari introduction and simple present tense, sekarang yang terakhir kita akan mempelajari telling time. Telling time terbagi menjadi 2 macam, yaitu American style and British style. Kalau kita membicarakan American style atau ketika kita mau menggunakan American style, itu lebih simpel atau gampang karena kita tinggal menyebutkan angkanya. Contohnya, jam 6 lebih 30, yaitu 6:30. 6:30. Atau bisa juga jam 7 lebih 40, yaitu 7:40. Sedangkan di British style jauh agak susah dibandingkan dengan American style. Dalam British style ada aturannya, yaitu ketika kita ingin menggunakan 15 menit, kita bisa pakai a quarter. Tapi kalau 30 menit, kita bisa pakai a half. A half. Dan di British style dibedakan menjadi 2, yaitu ada ketika menitnya cuma lebih 1-30 menit, maka dia akan pakai past. Tapi jika lebihnya itu 31-59 menit, maka kita harus pakai to. For example, jam 6 lebih 30. Kalau di American style, tadi kita bilang jam 6 lebih 30 adalah 6:30, maka di British style kita tidak boleh bilang begitu. Kita lihat, 30 tadi itu adalah a half, maka kita pakai past, karena to itu 31-59 menit. Jadi kalau kita pakai past, berarti jam 6 lebih 30, yaitu a half past 6. A half past 6. Jam 6 lebih 30. Terus misalkan jam 7 lebih 15. Ya udah. Jadi karena 15 itu kurang dari 30, jadi pakai past. Jadi bagaimana? A quarter past 7. Itu kalau menitnya kurang dari 30. Sedangkan kalau lebih dari 30, yang kita bicarakan di sini adalah sisanya. Misal sisanya itu kayak bagaimana sih? Contohnya, tadi jam 7.15 itu adalah
a quarter past 7. Kalau misalkan jam 9 kurang 5 menit, maka itu sama dengan jam 8 lebih 55 menit. Maka yang kita bilang ada sisanya yaitu 5 to 9, 5 menit menuju jam 9.